setelah UTS nanti kita akan belajar, sebenarnya tidak terlalu teoretik seperti sebelum UTS, karena ini sudah lebih ke applied mechanical kuantumnya. Jadi mulai dari hari ini kita akan belajar tentang, setelah kemarin kita akan belajar tentang konsep mekanika kuantumnya ya. Jadi bagaimana kita menggunakan pendekatan mekanika kuantum untuk mempelajari gerak dari suatu benda mikroskopis ya, kaitannya dengan inti atom ataupun terutama elektron di situ. Nah, setelah kita mengetahui bahwa elektron, ya kamu bayangkan bahwa elektron ini ada di dalam suatu ruangan, atau elektron ini nanti dikaitkan dengan struktur atom, ini bisa bergerak ya sesuai dengan geraknya ya. Nanti kan pengaruhnya macam-macam, ada pengaruh karena inti, pengaruh karena tolakan antar elektron, seterusnya. Nah, kemarin sudah kita gunakan pendekatan mekanika kuantum ini untuk membahas struktur atom ya. Struktur atom, kemarin kita bahas struktur atom yang paling sederhana adalah hidrogen. Karena hidrogen hanya terdiri dari satu inti ya, satu nukleus, satu proton, dan satu elektron. Sehingga interaksinya harapannya lebih sederhana, yaitu hanya interaksi antara satu elektron dengan satu proton, seperti itu. Nah, kemarin sudah kita bahas persamaan gelombangnya yang memenuhi adalah kalau persamaan gelombang Schrödinger itu kan ada porsi untuk energi kinetik, ada juga porsi untuk energi potensial, sehingga didapatkan persamaan energi total dalam persamaan Schrödinger itu. Nah, kemarin kita juga bahas energi kinetiknya itu ya berasal dari energi kinetik gerak elektron itu. Sedangkan energi potensial adalah energi yang besarnya itu ditentukan oleh interaksi antara elektron terhadap intinya, karena ada gaya tarik-menarik antara elektron dengan inti karena positif negatif, yaitu dengan gaya Coulomb di situ. Nah, itu kan sehingga dari situ kita bisa membahas tentang struktur atom di situ. Kemarin sehingga kita dapat dari kombinasi persamaan gelombangnya kita bisa memperoleh empat bilangan kuantum ya, yang itu bisa digunakan untuk menggambarkan struktur atom. Mulai dari kuantum utama, simut, terus magnetit sampai dengan spin, bilangan kuantum spin. Nah, itu kan masih dalam satu atom ya kemarin, satu atom, yaitu atom, taruhlah paling sederhana adalah atom hidrogen. Nah, nanti setelah ini kita akan coba membahas bagaimana mekanika kuantum ini memandang ketika ada lebih dari satu atom, maknanya ada dua atom atau lebih, ketika ini berinteraksi, seperti apa interaksinya dan apa yang terjadi, seperti itu. Nah, itu kan kaitannya nanti dengan pembentukan ikatan. Nah, jadi ketika atom ketemu dengan atom, baik atomnya itu sama ya, berarti homo atomik, ataupun berbeda heteroatomik, itu nanti seperti apa? Nah, itu kan kemungkinan bisa terjadi pembentukan ikatan. Nah, pembentukan ikatan ini yang kita menjadi dasar terbentuknya suatu molekul ataupun suatu senyawa kan, karena di kimia kan banyak yang dipakai adalah bentuk-bentuk molekul dan senyawanya ya. Nanti molekul dan senyawa kan macam-macam juga, sehingga nanti kita hari ini kita akan mempelajari teori pembentukan ikatan, terus beberapa konsep pembentukan ikatan, nanti ada dilanjutkan dengan LCAO, teori ikatan valensi, terus baik yang di senyawa kan nanti macam-macam ya, ada senyawa yang molekul ataupun nanti garam ataupun nanti senyawa kompleks, nanti teorinya itu berbeda-beda. Nanti selanjutnya ada teori medan kristal, terus ada kaitannya dengan hibridisasi molekul, dan ada beberapa konsep orbital Huckel misal nanti untuk di senyawa aromatis, dan nanti selanjutnya setelah belajar tentang pembentukan ikatan untuk membentuk suatu molekul atau suatu senyawa, maka kita berlanjut ke penggunaan
pendekatan mekanik kuantum untuk di bidang spektroskopi molekul seperti itu. Jadi kalau sudah paham bagaimana pembentukan molekulnya, maka selanjutnya adalah ketika molekul ini dikenai suatu radiasi, maka bagaimana perilaku molekul ini sehingga bisa digunakan sebagai suatu metode analisis, yaitu spektroskopi. Seperti itu sampai pertemuan ke-14 nanti. Jadi secara ini nanti kita punya 7 pertemuan lagi, nanti sekitar 2 pertemuan kita classroom, nanti yang sekitar 5 kita sinkron seperti ini. Ya, jadi paling nggak ini gambaran yang akan kita pelajari setelah UTS seperti itu. Ya, Ryan, aku punya dulu. Kata, ini habisin maamnya. 2 menit itu tadi udah 2 menit. Ya, ini sama punya dulu sebentar. Ngomong. Ini kalau saya ngajar di rumah kayaknya ditemenin anaknya ini. Ayo, sama punya dulu sana. Hei, ayo. Nanti mainan itu bumbu sama ayah kalau udah selesai. Dede. Itu dede sama om sama tante itu. Itu tuh. Dede dulu tuh, dede gitu. Dadah. Ya. Ya. Main sama Elis Sama Elis tuh. Ya, nanti sama ya. Terbang. Nanti ya. Saya mau ini sebentar. Ya. Saya punya nanti mainan bumbu sama ayah kalau udah selesai ya. Ya. Ini sana. Sebentar dong. Oke, nanti gulung-gulung bumbu sama ayah. Tas dulu. Jumat kebetulan di rumah saya. Oke. Nah, coba kita simak sekilas ini apa TS-nya ya. Gimana kemarin bisa sebenarnya kalau saya lihat sih ya lumayan lah, ada yang bisa, ada yang kurang, ada yang pas gitu. Tapi belum selesai, saya masih ngurusin persiapan untuk teman-teman kalian yang akan timnas ya. Insya Allah kita punya 4 tim timnas akhir November ini akan berlaga di tingkat nasional di UGM. Jadi perlu persiapan lumayan. Kita cukup unggul untuk output di kimia di UI ataupun di nasional untuk PKM kita punya potensi lah. Jadi nanti teman-teman ini kan masih angkatan berapa kalian? 19 atau 18 sih kalian? 19. Oh iya, 19, masih lumayan muda ya dalam dan salah satu ajang bergengsi yang bisa teman-teman ikuti yaitu PKM, lumayan lah. Apalagi kalau ya ini karena pandemi jadi PKM-nya online ya. Kalau offline akan lebih seru lagi karena teman-teman bisa eksperimen di lab, terus nanti dari hasil eksperimen itu bisa teman-teman conference kan. Kalau yang sudah culture-nya di kita eksperimen di lab, terus nanti syukur-syukur bisa nyampe timnas ya dan juara. Kalaupun belum juara itu hasil eksperimennya bisa dibawa conference. Jadi banyak yang nanti conference di mana kayak di Malaysia, di Thailand atau di mana gitu. Ada yang nyampe Turki kalau masalah itu juga dari hasil PKM. Tapi yang tahun ini agak berbeda karena kita tidak boleh riset kan ya, kita tidak boleh riset, jadi PKM-nya berupa hasil studi literatur ya atau review dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Jadi belum bisa dibawa untuk konferensi. Mungkin insya Allah tahun depan sudah online lagi ya, sudah offline lagi kalau vaksinnya sudah ada. Ya coba kita jadi disiapkan dari sekarang, silakan dibentuk timnya, bisa per satu angkatan atau bisa beda angkatan biar bisa bahas apa kira-kira ya idenya itu, karena ada beberapa juga yang ide dari PKM itu bisa dilanjut, misal PKM yang kaitannya dengan kasa cipta atau penerapan teknologi atau PM itu bisa dilanjut, bisa jadi modal untuk apa namanya
ya untuk wirausaha ataupun untuk entrepreneurship bisa. Oke, sebentar nih ada. Oke, terus nah kita coba cek sekilas ini ya untuk UTS-nya. Sudah kelihatan kan? Ditambahkan. Oke, ini misalnya soal nomor 1. Soal nomor 1 itu adalah kaitannya dengan masih pengantar ya, beberapa kegagalan eksperimen mekanika klasik menjadi dasar munculnya konsep mekanika kuantum ya. Ini jelaskan apa yang dimaksud dengan kimia kuantum dan 2 aplikasi konsep kimia kuantum dalam bidang kimia. Ini kemarin kan sudah kita bahas, intinya kimia kuantum itu gimana kemarin? Nah, ini gimana pada jawabnya itu? Ini kok punya saya nggak bisa nih. Gimana kemarin? Ini kok nggak bisa coret-coret ya? Kalian jawabnya gimana? Kimia kuantum itu yang seperti apa? Nomor 1A ya Pak. Nah, Itu kimia kuantum adalah cabang dari kimia teoretik yang menggunakan konsep mekanika kuantum untuk menyelesaikan permasalahan di bidang kimia. ya, jadi bisa dijawab seperti itu intinya. Ini apa? Theoretical chemistry ya, atau bidang kimia teoretik yang menggunakan pendekatan mekanika kuantum untuk menyelesaikan permasalahan mikroskopis ya di bidang kimia ya, kaitannya dengan elektron dan intinya, bisa kayak gitu. Jadi ada menggunakan mekanika kuantum, terus nanti kaitannya dengan benda-benda mikroskopis. Oke, terus ini kok nggak bisa. Terus 2 aplikasi konsep kimia kuantum bidang kimia ya, ini macam-macam, jadi bisa di bidang kimia fisika, misal menentukan termodinamika, menentukan panjang ikatan ataupun kekuatan ikatan, terus di bidang biokimia ya. Di bidang biokimia juga bisa untuk menentukan interaksi antara antar enzim dengan substrat, itu juga bisa. Dan yang banyak yang sudah kita bahas di berbagai bidang kimia. Terus dengan menggunakan grafik berikut, jelaskan simpulan dari kegagalan radiasi benda hitam. Oke, kegagalannya kemarin kan sudah kita bahas juga ya tentang radiasi benda hitam ya. Jadi di radiasi benda hitam kita kan mempelajari bahwa gimana kemarin itu? Secara prinsip kegagalannya kemarin apa kemarin? Jadi kan terjadi UV katastrof di situ ya. Jadi secara prinsip intensitas pada panjang gelombang yang rendah itu harusnya menurut teori fisika klasik itu sangat tinggi ya. Tapi sementara di hasil eksperimennya itu tidak seperti itu karena ada UV katastrof di situ. Dan ini yang dianggap bahwa radiasi elektromagnetik itu nanti terkuantifikasi, terkuanta-kuanta, tidak semua spektrum radiasi itu diserap seperti itu. Ini bisa dijawab seperti itu. Terus ini pada percobaan radiasi benda hitam, berapa suhu yang harus dicapai agar puncak radiasi thermal berada pada spektrum warna biru. Ini menggunakan persamaan apa ini? Pakai persamaan apa ini? Jadi untuk mengetahui lambda, mengetahui suhu yang perlu dicapai agar spektrum radiasi benda hitamnya itu di daerah warna biru di situ, atau sekitar 500 nanometer. Pakai persamaan apa ini? Persamaan Wien. Persamaan pergeseran Wien ya.
Yang lambda nanti lambda max itu kali T sama dengan konstanta kan sekian. Kan ketika sudah dapat lambda max maka T-nya dalam bentuk Kelvin nanti bisa diperoleh ya. Oke, ini tidak susah lah. Terus, nah pada lambda berapa suatu benda pada suhu 25 derajat Celcius dapat mengisi radiasi panas maksimum. Nah, ini tinggal sebaliknya. Karena ini sudah diketahui T-nya nanti diubah dalam Kelvin, maka lambda max-nya bisa diperoleh. Seperti itu ya. Ini nomor C. Bisa. Terus yang nomor D, jelaskan konsep dualisme partikel gelombang dan persamaan matematisnya. Ini kan konsep yang menyatakan bahwa materi itu bisa bersifat sebagai partikel dan bisa sebagai gelombang. Begitu juga dengan sinar radiasi ya atau cahaya itu juga bersifat sebagai partikel dan gelombang. Kalau persamaan matematisnya itu persamaannya siapa? De Broglie. De Broglie yang bahwa P sama dengan H per lambda ya, atau lambda sama dengan H per P itu kan yang digunakan untuk menjelaskan konsep dualisme partikel gelombang. Jadi partikel itu ketika bersifat sebagai gelombang memiliki panjang gelombang, terus ketika bersifat sebagai partikel dia memiliki massa dan kecepatannya sehingga bisa diukur momentumnya. Terus pada eksperimen spektra atom hidrogen tentukan besarnya panjang gelombang lambda terpendek dari Dirac Lyman. Ini kan jadi bisa ditulis nu ini adalah frekuensi itu sama dengan seper lambda ya. Ini sama dengan tetapan Rayleigh dikali seper Seper N kuadrat 1. N1 kuadrat. Minus seper N kuadrat. N begini ya. Nah, untuk Lyman itu berarti N1-nya ya, yang berapa nilainya? 1. Nah, untuk memperoleh lambda terpendek, kalau lambda terpendek berarti frekuensinya paling panjang atau paling pendek? Paling panjang atau paling pendek? Jadi bagaimana sih tentukan besarnya panjang gelombang terpendek? Kalau panjang gelombang terpendek berarti frekuensinya adalah paling besar ya toh? Karena frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi lambdanya pendek maka frekuensinya paling besar. Ya, untuk menghasilkan frekuensi paling besar berarti nanti N-nya ini ditaruhnya apa? Apakah ini kan di atas satu kan 2, 3 ataupun sampai tak hingga. Berarti ini diisinya berapa? Agar memperoleh frekuensi paling besar itu diisi tak hingga. Nanti tinggal ini 0, terus ini 1, berarti nanti ini sama dengan tetapan Rayleigh-nya itu. Seperti itu. Terus selanjutnya, nah ini sebenarnya kan sudah kita pernah bahas ya, tinggal teman-teman coba mengalurkan ulang ya. Jadi suatu fungsi gelombang itu C sama dengan C sin 2 pi per lambda X ya. Dengan energi kinetik itu T sama dengan P kuadrat per 2M. Hukum de Broglie itu lambda sama dengan H per P, energi potensinya itu Vx. Buktikan bahwa persamaan Schrödinger bebas waktu, maksudnya tidak terikat waktu untuk partikel yang bergerak pada sumbu X satu dimensi dengan massa M ini adalah minus H2 bar per 2M dekuadrat per X kuadrat plus Vx sama dengan Vxc sama dengan Sc. Benar nggak kalau persamaan Schrödinger kayak gini? Terbukti atau enggak ketika persamaan gelombang ini?
Terbukti? Atau ada yang nggak terbukti? Atau enggak, Pak, nggak terbukti kayak gitu? Gimana? Terbukti nggak? Yang lain di UTS? Jawabnya terbukti atau tidak terbukti? Gimana? Yang lain? Iya, Pak. Terbukti ya, karena kan sudah Iya. kita bahas bahwa nanti caranya kan kemarin sudah kita pernah turunkan. Jadi langkahnya itu pertama adalah menurunkan ya, karena persamaan Schrödinger adalah turunan order 2 sehingga ini diturunkan toh kemarin. Turunkan. Iya, turunkan. Jadi desi per dx kuadrat, terus nanti diturunkan lagi. Terus yang kedua adalah d kuadrat c per dx kuadrat ya. Nanti Iya. dapat. Setelah itu kan kita masuk ke dalam persamaan energi total, bahwa energi kinetik EK plus energi potensial itu sama dengan apa kemarin? Total ya. Kita tinggal masukkan energi kinetiknya pakai ini, terus energi potensinya adalah pakai Vx, itu nanti sama dengan ini. Alurnya sama seperti yang sudah kita bahas, sehingga nanti dapat bisa persamaan ini atau persamaan yang satunya. Ya, itu kemarin kalau pas yang pertemuan sebelumnya kita mengikuti, insya Allah sih bisa. Terus buktikan juga bahwa persamaan ini adalah persamaan eigen, mana operatornya, fungsi, dan nilainya. Kalau persamaan eigennya ini adalah persamaan eigen ya. Terus fungsi eigennya yang mana? Fungsi eigennya adalah si V ini. Ini adalah fungsi eigennya. Terus operatornya yang mana? Operatornya itu adalah ini, minus H kuadrat bar per 2M D kuadrat per DX kuadrat plus Vx. Ini adalah operatornya, yang bisa kita sebut sebagai operator Hamiltonian. Sehingga kita bisa tulis H C sama dengan SC kan seperti itu nanti. Nilai eigennya yang mana? Nilai eigennya adalah ini. Ini nilainya. Oke. Begitu ya. Ini kalau masih bingung disimak di rekaman di pertemuan berapa itu, ke-4 atau ke-5. Jadi secara prinsip itu terbukti. Oke. Terus ini sudah. Terus berikutnya, untuk mendapatkan informasi mengenai sifat-sifat partikel mikroskopis, maka harus ditentukan solusi dari persamaan gelombangnya. Silakan 3 syarat suatu fungsi agar dapat diterima. Kemarin apa saja syaratnya? Kemarin apa? Syaratnya kemarin, syarat fungsi gelombang yang baik itu apa? Syarat fungsi gelombang yang baik. Nilainya tunggal, Pak. Oke, jadi pertama adalah suatu fungsi gelombang itu harus nilainya tunggal ya. Maknanya adalah ketika suatu fungsi itu si X, berarti ketika dikasih nilai X tertentu, yaitu maka penyelesaiannya ya hanya satu gitu. Ya hanya ada satu penyelesaian itu. Sehingga kan kemarin kalau kita gambar fungsi gelombangnya itu kan nanti seperti ini ya. Kayak gini lah. Ini kalau nilai X-nya ini, maka nilainya ini. Karena fungsi itu kan nilai X, maka X ini dimasukkan ke dalam suatu fungsi Fx, maka akan nilainya Y di sini. Toh. Oke, terus yang kedua adalah fungsinya harus Continue. Harus continue. Maknanya adalah dia fungsinya terus-menerus mengalir, tidak putus.
Nah, terus yang ketiga itu apa kemarin tuh? Untuk sistem yang dibatasi ya, untuk sistem yang dibatasi maksudnya nilai X-nya misal dari 0 sampai 1 atau 0 sampai 10, maka solusi di luar batas itu adalah tidak ada ya. Tidak ada maknanya ya karena kalau nanti dalam kaitannya dengan penyelesaian di partikel mikroskopis, maknanya ketika di luar daerah yang dibatasi ya berarti tidak ada partikel itu. Ketika tidak partikel itu berarti maknanya adalah tidak ada penyelesaiannya. Seperti itu. Nah itu 3 syarat fungsi gelombang bisa dikatakan baik. Terus ini tentukan solusi persamaan Schrödinger untuk partikel bebas ya. Kemarin kita bahas ini adalah persamaan Schrödinger ketika partikel bebas, maka maknanya adalah kita tidak bisa menentukan jaraknya sehingga energi potensialnya adalah diasumsikan dia bernilai 0. Ini tinggal ditulis ulang d kuadrat c per dx kuadrat plus 2m per h bar kuadrat e sama dengan ada C-nya ya, EC sama dengan 0 kayak gini toh. Nah ini kan tinggal menggunakan konsep penyelesaian untuk persamaan diferensial orde 2 homogen ya seperti itu toh. Yang bagaimana persamaan solusi umumnya itu adalah kita asumsikan pertama adalah bahwa C itu nanti akan sama dengan apa? Penyelesaian umumnya kemarin kan kita nulisnya Y atau C ya sama aja. Apa kemarin itu? Apa? Ada yang ingat? Yang kosinus itu, Pak? Belum sampai ke kosinus. Yang belum. Awal penyelesaian, asumsi penyelesaiannya. Apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Yang C sama dengan yang karena penyelesaian dari persamaan diferensial orde 2 homogen itu kan suatu bilangan eksponensial ya, bahwa C sama dengan E pangkat apa kemarin? E pangkat mx. Mx kan, oke ya. Nah, jadi kita asumsikan seperti itu, bahwa pertama adalah misal C sama dengan E pangkat mx. Oke, ini saya perlu Kemarin solusi kalian apa? Jawaban akhirnya itu. Ini kan sudah C sama dengan E pangkat mx, terus ini kan kita bisa sederhanakan bentuk umum dari sini kan sebenarnya adalah apa? D kuadrat Y per dx kuadrat plus K kuadrat Y ya, sama dengan 0 kan. Maka ini akan nilainya ini atau Y bisa. Nah, makanya dari sini itu nanti kita tulis bahwa K kuadrat itu akan sama dengan 2M per H kuadrat E. Atau nanti ketika sampai dengan nilai K itu nanti akan sama dengan plus minus H bar akar 2M E akar 2ME ya kayak gini. Plus minus akar 2ME per H bar. Jadi kamu mengerjakannya itu pakai alur yang ini aja. D kuadrat Y atau D kuadrat C per dx kuadrat plus K kuadrat Y atau K kuadrat C sama dengan 0. Nah, nanti K kuadratnya di akhir tinggal diganti dengan nilai akar 2ME per H bar. Kemarin kan sudah kita bahas kalau D kuadrat Y per dx kuadrat plus K kuadrat Y sama dengan 0, ini solusinya apa? Solusinya itu bahwa Y sama dengan solusi akhir yang sampai dengan
apa sin cos itu, karena dari eksponensial kan kita bisa ubah menjadi sin cos itu. Apa? Ada yang ingat? Solusi akhir ya, Pak. Solusi Yang akhirnya. C cos KX tambah D sin KX. Ya, atau C atau A ya sama aja lah. Misal A sin KX ya. A sin KX plus misal B cos Cos KX. KX. Nah, nanti kita tinggal tulis dengan K itu sama dengan akar 2ME per H. Nah, kayak gini. Bisa kayak gitu. Atau kamu K-nya diganti dengan ini juga boleh. Nah, ini penyelesaiannya seperti itu. Ya. Alurnya sama seperti yang kita bahas di pertemuan itu. Begitu? Benar tak? Oke. Oke, terus ini yang terakhir, konsep mekanika kuantum dapat digunakan untuk menjelaskan struktur atom. Silakan bagaimana persamaan Schrödinger dapat menjelaskan struktur atom hidrogen. Ya, ini sebenarnya tidak, saya minta tidak terlalu ribet, jadi hanya menjelaskan bahwa di dalam struktur atom hidrogen ini terdiri dari satu inti dan satu elektron, sehingga nanti persamaan Schrödinger-nya ini adalah konsepnya adalah dari persamaan ini, persamaan yang mana? Yang ini, yang ini, ya. Hanya nanti ini nilai Vx-nya itu adalah diganti dengan nilai energi kolom ya. Energi kolom yang seperti apa? Ada yang ingat? Energi kolomnya seperti apa? Jadi karena interaksinya kan antara elektron dengan inti ya, sehingga itu digambarkan sebagai energi yang dipengaruhi oleh gaya kolom. Itunya apa? Apa namanya? Rumusnya apa? Ada yang nyatet? E kuadrat per 4 pi epsilon 0. E kuadrat per 4 pi epsilon 0 R ya, ada R-nya toh? Iya. Nah, jadi nanti ini minus H bar kuadrat per 2M, ini M-nya di ME karena M elektron, terus D kuadrat C per DX kuadrat, plus nanti ini adalah X kuadrat per 4 pi epsilon 0 R. Nanti sama dengan SI, kayak gitu. Oke, terus selanjutnya silahkan 4 pilihan kuantum dalam menjelaskan struktur atom hidrogen. Ini teman-teman juga sudah bisa dari mulai kuantum utama, terus azimut, magnetik, sampai dengan spin ya. Kalau utama itu melambangkan apa? Nilai energinya ya, nilai energinya. Terus kalau yang azimut itu melambangkan apa? Nilai apa? Nilai orbitalnya ya. Orbitalnya, terus M itu magnetik. Misalnya M sama apa? Azimut sama L itu hampir mirip ya. Sama-sama tentang orbital, terus nanti spinnya itu adalah terkait rotasi arah putar elektronnya ya, baik yang plus setengah ataupun minus setengah seperti itu. Itu sih paling tidak apa pembahasan di UTS. Insya Allah minggu depan saya share nilainya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang ya kita tambahkan. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan sampai di sini?
Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Ya. Oke, kalau tidak coba kita lanjutkan sedikit. Terus kita lanjut. Ini kita sedikit lah nih buat mengantar tentang teori pembentukan ikatan ya. Teori pembentukan ikatan. Jadi ya tadi saya sampaikan, jadi setelah kita tahu konsep mekanika kuantum di struktur atom, selanjutnya adalah tentang ya kita membahas lebih kompleks lagi, yaitu tentang molekul ya. Nah, terus bagaimana proses terbentuknya ikatan? Nanti ini ada beberapa konsep ikatan kimia yang akan coba didekati, dan konsep ikatan kimia itu ada yang menggunakan pendekatan mekanika kuantum atau mekanika atau kimia kuantum, ada juga yang pure masih menggunakan mekanika klasik, ada yang menggunakan konsep blended, yaitu teori klasik di mix dengan teori kuantum, seperti itu. Nah, untuk konsep ikatan kimia yang menggunakan pendekatan mekanika kuantum adalah nanti ada dua yang utama, yaitu teori orbital molekul dan teori ikatan valensi. Yang ini biasanya digunakan untuk membahas tentang ikatan kovalen ya. Teman-teman kan tahu bahwa ikatan kovalen kan biasanya terbentuk antara apa? Kovalen itu? Ikatan kovalen terbentuk antara apa? Antara apa dengan apa? Ikatan kovalen bisa terbentuk antara non-logam dengan non-logam. Yaitu antara unsur non-logam dengan non-logam ya. Non-logam dengan non-logam ya banyak, misal oksigen, klorin itu. Baik nanti adalah unsur yang sama, berarti homoatom, ataupun nanti unsur yang berbeda, misal HCl, ataupun nanti karbon monoksida, ataupun karbon dioksida, seperti itu ya. Nah ini nanti ada dua konsep, yaitu MOT atau Molecular Orbital Theory, atau orbital molekul, dan VBT atau Valence Bond Theory. Dan nanti ada juga tambahannya adalah tentang pendekatan empiris ikatan kovalen. Maknanya adalah kalau pendekatan empiris itu kaitannya dengan hasil eksperimen. Terus yang kedua, konsep ikatan kimia yang masih menggunakan pendekatan mekanika klasik. Mekanika klasik berarti kaitannya dengan gerak suatu materi atau suatu partikel yang menggunakan hukum Newton ya, hukum Newton, yaitu mekanika klasik. Nah, ini ada ikatan dan struktur ionik atau ikatan ionik ya. Kalau ikatan ionik ini berarti disusun antara unsur atau atom non logam dengan logam ya. Nah, ini pendekatannya masih menggunakan mekanika klasik, yaitu kaitannya hanya membahas tentang interaksi, terusnya misal kayak gaya Coulomb, yaitu antara positif dan negatif. Dan nanti ada juga gaya antar molekul yang interaksi antar molekul. Terus yang ketiga, ini konsep ikatan kimia yang blended, yaitu teori kuantum. Di dalam pembahasannya nanti teori kuantum dicampur dengan teori klasik, yaitu nanti yang dibahas itu adalah ion kompleks. Teman-teman juga mungkin di kimia dasar ataupun di kimia anorganik ya, itu belajar tentang senyawa kompleks ya. Senyawa kompleks itu senyawa yang kayak apa? Yang ada ligannya, Pak.
yang ada liganya, atau prinsipnya adalah senyawa di mana terdapat logam sebagai intinya ya, terus ada ligan yang akan diikat oleh inti unsurnya. Ya banyak di situ kan teman-teman belajar ion kompleks atau senyawa kompleks ya. Kalau ion kompleks berarti masih berupa ion, baik kation ataupun anion. Nanti senyawa kompleks berarti kalau sudah lengkap. Kalau misal ini kation kompleks berarti nanti harus ada balance-nya, penyetarannya, yaitu dari anionnya. Kalau ini anion kompleks berarti harus ada kationnya. Nah, di dalam pembahasannya itu nanti ada konsep baik orbital molekul, terus teori ikatan valensi, terus ada teori medan ligan, medan kristal, dan juga ada teori elektrostatik. Nah, elektrostatik ini kan bagian dari teori fisika atau mekanika klasik. Seperti itu. Jadi paling nggak penggambaran konsep ikatannya nanti seperti itu. Ada yang konsep full menggunakan mekanika klasik, ada yang full mekanika kuantum, ada yang blended di situ, sehingga nanti harapannya tidak bingung. Semuanya ya benar gitu, benar ada kelemahan, ada kekurangannya. Nah, kenapa kok teori ini terus dikembangkan? Kan karena harapannya dengan pendekatan ini banyak informasi yang bisa diperoleh. Seperti itu. Sebentar. Oke, ini juga nanti teman-teman di buku yang sudah saya share itu juga ada yang tentang chemical bonding ya. Karena di dalam kuantum itu memang dulu namanya itu mata kuliahnya ikatan kimia ya. Terus karena banyak terkait dengan kuantum chemistry sehingga diubah menjadi kimia kuantum. Tapi kontennya masih tetap ada terkait dengan ikatan kimia. Oke, sebentar itu bisa ditulis. Oke, terus kita lanjutkan sedikit. Nah, ini ikatan kimia menurut teori mekanika kuantum. Kita coba sedikit lanjutkan. Nah, kita bahas nih pelan-pelan ikatan kimia yang paling sederhana yang akan kita bahas itu adalah di molekul di atomik ya. Molekul di atomik. Di atomik berarti molekul ini tersusun dari berapa atom? Dua ya. Jadi ya paling sederhana molekul itu bisa disebut sebagai molekul kan ketika terdiri dari dua atom toh. Kalau sendiri ya single, jomblo namanya itu masih atom atau unsur gitu ya. Tapi kalau sudah ada ikatan itu menjadi molekul. Nah, ikatan yang paling sederhana bisa kita pelajari di molekul di atomik. Sehingga ini kita sebut bahwa chemical bond adalah head of chemistry karena dari mempelajari ikatan molekul kita bakal banyak tempe. Banyak tahu tentang informasi ya. Karena semuanya itu hampir sifat fisika dan kimia, reaksi kimia itu kan ada kaitannya dengan ikatan kan. Misal reaksi kimia terjadi, misal apa? Pembakaran ya, pembakaran apa ya, misal reaksi glukosa plus oksigen kan menjadi CO2 dan H2O di situ. Kan yang terjadi sebenarnya adalah bonding and rebonding ya itu namanya ya. Ada ikatan kan, kalau misal kayak struktur glukosa itu kan ada ikatan antara CO dengan H ya, itu ada ikatan toh. Terus ketika direaksikan dengan oksigen berarti itu oksigen juga ada ikatan. Nah, ketika bereaksi membentuk karbon dioksida dan apa sih kalau pembakaran sempurna itu?
misal glukos dibakar dengan oksigen, produknya apa? Produknya apa ketika teman-teman melakukan reaksi pembakaran atau combustion di situ? Apa? Apa? Khas produknya itu. Jadi ketika ini glukos ya, C6H12O6 dibakar jadi oksigen, jadinya apa? Karbon dioksida. Ada karbon dioksida dan Air. Air. Nah, sebenarnya yang di sini yang nanti menjadi concern adalah kan terjadi perubahan ikatan di situ kan, atau terjadi awalnya oksigen, hidrogen, dan karbon di sini kan berikatan ya. Ketika bereaksi dengan air, maka akan terdekomposisi atau akan putus ikatannya atau putus, dan setelah putus akan nyambung lagi, yaitu menjadi molekul CO2 dan hidrogen. Makanya ini bisa disebut sebagai head of chemistry karena semuanya adalah kaitannya dengan pembentukan ikatan dan pemutusan ikatan. Seperti itu. Nah, sehingga mempelajari tentang ikatan kimia ini cukup penting. Nah, ikatannya nanti kan dengan mempelajari ikatan kimia, misal menggunakan nanti model orbital molekul, maka kita akan memahami tentang struktur elektronik dari misal molekul diatomik. Jadi struktur elektronnya seperti apa? Karena kalau misal hanya satu atom per atom, kita bisa susun dengan misal konfigurasi elektronnya, kalau misal atom per atom. Tapi ketika sudah menjadi molekul, misal molekul diatomik, nanti struktur elektronnya juga kita bisa evaluasi. Sehingga dengan memahami ikatan kimia melalui misal struktur elektron menggunakan model orbital molekul, maka kita bisa memahami tentang bond order misal. Bond order itu adalah maknanya adalah orde ikatan. Kalau nanti di dalam ikatan kovalen itu kan ada bisa yang single kovalen, ikatan tunggal, ada ikatan rangkap 2, ada ikatan rangkap 3, dan seterusnya. Sehingga bond order itu bisa ditentukan, yaitu menggunakan pendekatan model orbital molekul. Kenapa kok kita perlu mengetahui bond ordernya atau order ikatannya? Karena ketika bond ordernya berbeda, maka kaitannya dengan misal energi ikatnya, kekuatan ikatannya antar atom di atomik ini akan berbeda-beda. Nanti akan berbeda, misal oksigen ini dia ikatannya tunggal, dengan oksigen dia ikatannya double bond. Terus bond energi kan kaitannya dengan energi ikatannya itu juga nanti berbeda-beda. Ketika bond ordernya berbeda, maka bond energinya atau energi ikatannya juga berbeda. Dan berbeda juga bond length-nya atau panjang ikatannya dari suatu homonuklear diatomic molekul. Maknanya adalah molekul di atom yang terdiri dari unsur yang sama ya. Misal kayak klorin, fluorin, oksigen, hidrogen ya. Ada kaitannya kan. Prinsipnya nanti kita bahas bahwa bond ordernya semakin tinggi, maka bond energinya semakin rendah atau semakin kecil itu nanti. Energi ikatnya. Kalau semakin banyak rangkapnya ini. Kamu ibaratnya dengan tali ya. Tali kalau semakin digabung-gabung talinya kan semakin susah diputus ya, sehingga bond energinya tinggi. Nah, karena untuk memutuskannya susah, bond length-nya itu biasanya mau mendek seperti itu. Jadi bond ordernya tinggi, bond energinya jadi tinggi, dan bond length-nya itu jadi pendek. Oke. Terus bagaimana sih ikatan kimia itu bisa terbentuk di antara dua atom? Prinsipnya seperti ini. Jadi ikatan kimia akan bisa terbentuk di antara dua atom ketika energi dari molekul ini mencapai
minimum dibanding dengan energi dari atom-atom yang terpisah. Seperti itu. Misal ini kita mana contohnya ya. Misal ini ya. Nah, jadi tadi kan saya sampaikan ikatan nanti itu terjadi ketika energi molekulnya itu mencapai minimum atau lebih rendah dibanding dengan energi ketika atom-atom itu tidak berikatan. Nah, dalam artian ketika unsur atau atom itu berikatan membentuk molekul, itu akan memiliki energi yang lebih rendah dibanding dengan ketika atom-atom itu dalam keadaan bebas, sehingga lebih stabil. Ya jomblo sama orang yang udah nikah ya akan stabil yang sudah nikah gitu kan, gampangnya kayak gitu. Sehingga nah ini bisa digambarkan seperti ini. Misal ini ikatan di hidrogen ya, jarak ketika jaraknya ini sekitar 74 pikometer, ini tolakan dan ikatannya. Kenapa kok ada tolakan dan ikatan? Nanti kita bahas bahwa ketika atom-atom ini berikatan, ketika atom-atom ini berinteraksi atau berikatan, ini kan nanti ada tolakan dan tarikan. Tolakannya dari mana? Misal ini kita bahasnya adalah atom hidrogen ya. Atom mana hidrogen? Hidrogen terdiri dari berapa elektron? 1. 1 elektron dan 1 proton ya. Hidrogen juga terdiri dari 1 proton dan 1 elektron toh. Nah, terjadi tolakan itu dari mana? Jadi ini misalnya masih jomblo, ini jomblo gitu. Nah, terjadi tolakan itu ini elektron dengan elektron kan tarik menarik atau tolak menolak. Elektron dengan elektron tarik menarik atau tolak menolak? Tolak menolak sejenis. Tolak menolak. Nah, sedangkan nanti terjadi tarik menarik adalah antara proton dengan elektron, ini tarik menarik. Ini juga tarik menarik, sehingga ketika atom ini berinteraksi maka ada tolakan dan ada tarikan. Nah, pada jarak tertentu energi tolakan dan tarikan akan setimbang atau equilibrium di situ. Oke. Nah, pada daerah ini, pada kondisi equilibrium atau kesetimbangan di mana repulsion itu sama dengan attraction atau tolakan sama dengan ikatan, maka ini terjadi overlap yang optimal. Overlap yang optimal nanti kita bahas tentang konsep pembentukan ikatan. Dan di saat di posisi ini terjadi loss energy atau energi yang paling rendah di situ. Ya, karena tolakan dan ibaratnya kan kalau misal tolakannya besar kan saling menjauh ya. Kalau tarikannya besar semakin mendekat itu. Nah, pada saat tolakan dan tarikannya itu kosong-kosong ibaratnya kan tidak ada marah-marahan gitu ya, tidak ada tarik-tarikan, sehingga ya dia paling santuy ya, sehingga energinya paling rendah. Nah, di saat ini adalah terjadi nanti ikatan namanya. Ini internuclear distance, ini maksudnya adalah jarak antar dua atom hidrogen dan oksigen, semakin jauh semakin memanjang. Terus ini ketika jauh berarti ada tolakan, ketika semakin ke sini ada tarikan-tarikan. Nah, di sini adalah terjadi ikatan. Makanya di posisi ini, di posisi paling rendah energinya terjadi ikatan. Seperti itu ya. Di potensi energi paling rendah.
sini. Oke, begitu ya tentang konsep apa ikatannya di situ. Jadi ketika terjadi ikatan di antara dua atom, maka yang perlu dipahami konsepnya adalah energi molekul yang ada adalah pada posisi terendah, yaitu stabil. Seperti itu. Seperti itu. Itu kita nyampe setengah. Terus oke ya, jadi itu, jadi dua atom memiliki energi paling minimum di saat kesetimbangan, jarak kesetimbangan, yang energinya itu lebih rendah dibanding dengan energi ketika dalam kondisi terpisah. Karena ketika tadi kondisi terpisah kan kayak gini ya, ini di sini energinya, ini di sini, ini energi, nah ini pada paling rendah. Oke. Nah, bond energi atau energi ikatan itu adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan di antara dua atom itu nanti. Itu. Nah, terus kita lanjutkan. Jadi di dalam pendekatan ikatan kovalen nanti kita yang akan banyak bahas adalah teori ikatan valensi dan teori orbital molekul. Kita tahu bahwa di teori ikatan valensi itu nanti ada, kalau pas di kimia dasar kan ada sharing elektron ya. Sharing elektron valensi kan digunakan bersama untuk saling berikatan. Nanti kita di situ bisa ada konsep ikatan pi, ikatan sigma ya, di situ ada, dan hibridisasi juga ada di situ. Terus kalau yang teori orbital molekul itu kaitannya dengan nanti diagram energi ya, bisa dilihat bond ordernya. Tapi ini sama-sama membahas tentang ikatan kovalen, yaitu ada sharing elektron di antara dua atom yang berdekatan seperti itu. Nanti berbeda dengan ikatan ionik, yang itu ada attraction atau ada interaksi ya kolombik di antara ion positif dan negatif ya, atau yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Nah, jadi kita tadi sampaikan di ikatan ionik nanti masih menggunakan mekanika klasik, sedangkan di ikatan kovalen itu nanti menggunakan mekanika kuantum yang bisa menggunakan konsep teori orbital molekul dan teori ikatan valensi seperti itu. Nah, nanti kita akan coba bahas kedua teori ini, itu yang VBT dan MOT. Oke. Nah, terus bagaimana teori orbital molekul? Tadi kan kita membahas konsep ikatan yang umum awal dulu ya. Nah, tadi yang menggunakan kuantum, yang klasik, yang campuran, terus bagaimana ikatan itu tadi terbentuk, energinya seperti apa, terus mana yang digunakan untuk menjelaskan ikatan kovalen, mana yang digunakan untuk menjelaskan ikatan di ionik dan senyawa kompleks. Nah, sekarang di dalam ikatan kovalen itu nanti kita bahas, yaitu ada teori orbital molekul atau MOT, molecular orbital theory. Nah, kita coba pelan-pelan lihat konsepnya dulu, bahwa di dalam molekul, kita tahu bahwa molekul itu adalah suatu spesies kimia yang tersusun dari dua atau lebih atom yang berikatan. Terus struktur molekul yang berikatan kovalen dapat dipelajari dengan mempelajari struktur atom. Nah, yang jelas bahwa di pertemuan sebelumnya kita bisa menyatakan bahwa atom itu bisa dinyatakan sebagai fungsi gelombang ya. Nah, jadi ketika nanti ada C seperti ini, ada C, nah ini anggapnya adalah struktur atom diilustrasikan menggunakan persamaan gelombang. Karena kita kemarin ketika membahas struktur atom kan menggunakan persamaan gelombang seperti itu.
Sehingga atom dapat dinyatakan sebagai fungsi gelombang yang menggambarkan perilaku elektron di bawah pengaruh inti dan elektron lainnya. Oke, jadi fungsi gelombang ini yang mengilustrasikan atom-atom ini, nilainya ini atau solusinya ini akan dipengaruhi oleh, akan menggambarkan perilaku elektron ya, karena ini fungsi gelombang yang kita lihat adalah fungsi gelombang elektron di bawah pengaruh inti, baik inti di dalam atomnya atau inti dari atom temunya, dan pengaruh elektron baik di dalam unsurnya dia ataupun unsur tetangga seperti itu. Sehingga ketika atom bisa dinyatakan sebagai fungsi gelombang, maka molekul juga bisa dinyatakan sebagai fungsi gelombang, yaitu diterangkan dengan fungsi gelombang yang menerangkan perilaku elektron di bawah pengaruh semua inti dan elektron yang ada di dalam molekul. Ya, jadi kalau atom itu bisa dilihat sebagai fungsi gelombang tadi, sini Ryan dekat sini. Sebentar ya. Satu sebentar. Ini kebetulan saya sama istri ngajar bareng pagi-pagi, jadi ini anaknya nggak punya teman nih. Sorry ya. Sorry om tante gitu. Saya nggak punya teman. Oke, jadi paham ini ya. Jadi atom itu kan fungsi gelombangnya dipengaruhi oleh elektron dan inti di dalam atom itu ya. Nah, molekul juga seperti itu. Jadi molekul ini bisa digambarkan sebagai fungsi gelombang yang tadi bisa menjelaskan perilaku elektron yang dipengaruhi oleh tadi inti di dalam unsurnya atau unsur tetangga dan elektron yang ada di unsurnya ataupun unsur tetangga seperti itu. Itu. Ini. Jadi di dalam nanti ikatan kovalen ini, ya perilaku elektron ini tadi diasosiasi atau dipengaruhi oleh dua atau lebih inti secara bersamaan. Kalau di dalam atom itu kan ya kalau misal atau hidrogen kan hanya satu inti yang mempengaruhi seperti itu. Oke. Nah, ini misal model di teori orbital molekul, ini adalah model penyatuan atom ya. Ini model penyatuan atom, seperti kita lihat. Tadi kita gambarkan ini, kan misal diatomik ya, dua atom yang terpisah di sini. Terus ini lama-kelamaan terbentuk ikatan. Seperti ini. Jadi orbital molekul itu, kalau orbital atom kan kita sudah bahas di situ yang pas struktur atom itu. Nah, kalau orbital molekul itu digambarkan menggunakan model penyatuan atom di situ. Nah, energi dua elektron saat terpisah itu tinggi, tadi saya sampaikan sudah. Namun pada saat keduanya terlalu dekat juga terjadi tolakan, sehingga energi meningkat di situ. Ini kan diagram energi yang tadi ini. Jadi ini R ini adalah jarak di antara dua atom ya. Kita kalau misalnya ini adalah 0, ini adalah 100 pikometer misalnya. Ketika energinya jauh, ketika jaraknya jauh atom dengan atom, maka energinya juga tinggi karena terpisah. Nah, semakin mendekat di jarak tertentu, misalnya yang tadi ini 75 pikometer, maka ini yang attraction sama dengan repulsion di situ, energinya minimum. Nah, kalau semakin mendekat jaraknya, misal jadi 10 pikometer atau berapa, maka energinya naik juga karena terjadi tolakan. Ini saat keduanya terlalu dekat, maka terjadi tolakan, sehingga nanti setiap unsur ini yang berikatan kan akan memiliki jarak ikatan masing-masing ya. Seret gitu. Misalnya ini berapa pikometer atau berapa nanometer ya. Ini karena kenapa kok jaraknya berbeda-beda di antara berbeda atom di situ ya, karena tadi ikatan itu terjadi ketika nilai energi potensinya sangat minimum. Nah, itu kan sehingga ketika kita belajar ikatan kimia, kita bisa tahu panjang ikatannya, energi ikatannya.
Begitu. Sebentar. Nah, energi total sistem akan minimum pada jarak R yang tertentu akibat energi berlawanan secara seimbang atau tadi ekuivalen. Oke. Seperti itu ya, ini diagram energi potensial atau energi ikatan terhadap jarak antar atomnya ketika dua atom. Oke. Nah, Ryan, sebentar ya. Ini. Itu Elisnya mana? Buat mainan sana Elisnya. Atau naik sepeda sana ke sekolah. Sepedamu mana sepedamu? Oke. Ini sudah nih ya, tadi misalnya energinya ini sekitar 6, ini taruhlah yang energi total di ion hidrogen plus ini. Untuk menggambarkannya kadang menggunakan ion hidrogen, menggunakan molekul hidrogen, berarti di situ ada, kalau atom hidrogen kan terdiri dari 1 elektron dan 1 proton ya. Kalau molekul hidrogen H2, gas H2 itu ada berapa proton? Ada berapa proton kalau di molekul hidrogen gas H2? Ada berapa? Sepasang, Pak. Sepasang ya, ada 2 inti, ada 2 elektron di situ toh. Iya. Sedangkan kalau di ion H2 plus, ion H2 plus itu berarti ada 2 inti dan ada berapa elektron? 1. Ada 1 elektron ya, makanya kadang untuk menggambarkannya ada yang menggunakan ion H2 plus agar elektronnya hanya 1 sehingga lebih mudah dipelajari. Misalnya ini ion H2 plus itu energi molekulnya, energi ikatanya itu adalah 66 kilokalori per mol. Nah, nanti juga dari sini bisa digambarkan diagram tingkat energinya di sini. Diagram tingkat energinya nanti kita juga akan belajar kan, maka bagaimana menyusunnya adalah menggunakan orbital di masing-masing atomnya kan. Ini misal di dalam ini misalnya apa, diagram tingkat ini sebelah kiri ini energi orbital untuk molekul hidrogen. Oh, ini untuk molekul hidrogen misal. Ayo yang pencet dulu ya. Kalian lihat dulu. Ayah yang pencet. Ini Ryan ini. Hah? Kan cuma pegang. Oh, pegang itu ya. Oh ya. Pinter. Oke. Jadi kalau misal diminta menggambarkan diagram tingkat energinya, harusnya di kimia anorganik juga sudah. Ini adalah misal ini 1s ya, kan 1 elektron. Ini 1s juga toh. Nah, nanti bisa terbentuk diagramnya di sini, terus ada di atasnya. Nanti kita akan bahas, ini jelek banget misalnya. Ini adalah ada interaksi, terus di sini kosong. Yang bisa kita tahu di sini ada sigma, di sini anti sigma, di situ ikatan dan anti ikatan. Kita akan bahas nanti. Jadi paling nggak diagram orbital molekul bisa menggambarkan seperti ini. Itu. Mana nih? Nah, sehingga kita lanjutkan bahwa orbital molekul itu menggabungkan sejumlah atom untuk mengisi konfigurasi oktet dengan sifat elektron sebagai gelombang ya. Nanti ada kaidah oktet juga di situ. Nah, menurut orbital molekul, ikatan kovalen terbentuk akibat penggabungan orbital-orbital atom menjadi orbital molekul kayak tadi. Tadi kan misal kita menggambar diagram energi untuk molekul hidrogen, ini kan seolah-olah ini adalah orbital molekul, orbital atom dari hidrogen yang 1s. Ini juga orbital molekul dari 1s di hidrogen yang sebelah kanan. Kita ini sebagai C bisa sih. Nah,
Kalau di teori orbital molekul, maka ikatan kovalen yang terjadi di sini ini terbentuk akibat penggabungan orbital atom menjadi orbital molekul. Jadi orbital atom ini akan bergabung menjadi orbital molekul. Yaitu orbital yang dimiliki oleh satu molekul itu bukan dari salah satu atom. Maknanya adalah ada penggabungan orbital atom menjadi orbital molekul. Sehingga ketika nanti menjadi molekul hidrogen itu orbitalnya sudah bukan orbital atom hidrogen A misalnya yang sebelah kiri, bukan juga orbital atom dari B, tapi sudah menjadi orbital gabungan menjadi orbital molekul. Yang bulat kayak apa? Ya susah. Saya ambil yang bulat sana. Ya susah. Ryan yang mau ngajar, Ryan. Mau. Ya susah. Ryan ambil. Atau Ryan di sofa itu. Boboan. Oh, lu. Benar, itu Bunda lihat. Bunda lagi apa ya? Ya, tolong ambilin kursinya. Itu Ren, itu kameranya coba difoto Bunda. Ya, sebentar ya. Ambil kamu baca ini. Masih dingin. Iya. Astagfirullah, sebentar ya. Ini
Oke. Kita lanjutkan ya. Sebentar lagi nih paling berapa. Udah mau selesai ya. Nah, kita lanjutkan gitu. Ini masih on? 2 menit lagi lah. Ini anak saya udah mulai ribet ini. sorry. Tadi sudah paham ya. Jadi orbital molekul itu dibentuk dari orbital atom yang saling berinteraksi. Nah, ketika 2 orbital atom ini bergabung, maka akan ada 3 kemungkinan tipe orbital molekul yang diperoleh. Oh. Iya. Sebentar ya. Oke, ini jadi yang pertama orbital atom, orbital ikatan atau bonding ya. Nah ini bisa sigma atau pi, karena orbital ini akan lebih rendah daripada orbital atom aslinya dan terjadi overlap elektron. Nanti minggu depan kita bahas menggunakan teori LCAO, Linear Combination of Atomic Orbital. Jadi ketika 2 orbital atom bergabung, maka bisa terjadi orbital ikatan atau orbital bonding, yang bisa kita sebut sebagai nanti ikatanya pi atau sigma. Nah, orbital ini dia merupakan overlap atau overlap itu kayak gini apa? Elektron yang berinteraksi itu beroverlap dan ini energinya akan lebih rendah dibanding energi atomnya. Nah, sebaliknya nanti energi ada orbital anti ikatan atau bisa sigma star atau pi star. Nah, energi anti ikatan ini akan sangat lebih tinggi dibanding dengan orbital atomnya karena elektronnya tidak saling overlap, saling menjauh di situ. Nah, yang terakhir adalah orbital non ikatan atau non bonding N. Ini untuk elektron di antara kedua atom yang tidak terlibat dalam ikatan, karena kadang kan ada elektron yang bebas ya, yang tidak berikatan. Nah, ini nanti energinya adalah sama dengan energi di atomnya, jadi tidak terjadi kenaikan energi ataupun penurunan energi. Ya, seperti itu dulu yang bisa kita bahas di dalam teori pembentukan ikatan ya. Kalau minggu depan kita lanjut teori orbital molekul lebih dalam. Jadi ini untuk pengantar. Yang nanti juga saya tambahkan untuk yang ke-8 sepertinya kita di classroom saya kasih videonya untuk kalian nanti komentar atau dirisam sehingga nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan ke-9, tapi masih runut materinya itu tentang ikatan kimia. Ya, karena harusnya ini kan pertemuan ke-8 tapi kita masih skip 1 kemarin sebelum UTS. Nanti saya info di classroom. Ya, itu yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatian. Ini siapa tadi yang rada telat? Ini adalah saya cek tadi yang belum hadir siapa? Yang belum saya absen? Pak. Oke, kemana Ilham tadi rada telat? Baru bangun Pak, kesiangan. Alhamdulillah. Habis ronda Pak? Betul Pak. Maaf Pak. Ya. Ada Fitri hadir juga? Hadir Pak. Nah, kemana ini? Habis ronda sama Ilham ini? Enggak Pak. Pak kalau kelas. Yo, siap. Sudah saya absen. Oke. Besok jangan lupa lagi ya. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, terima kasih. Semoga bisa ditangkap materinya. Nanti dipelajari lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.